lagi nih ya, kita main cepet aja nih katanya nih. Siap. Bagaimana nih kalau seandainya suami istri ini udah berpisah, tapi ternyata mereka ini tetap mampu ngurus anaknya berdua. Jadi orang tuanya enak, anaknya jadi 4. Iya kan, ada bapak ibu, ada orang bapak ibunya yang tiri dan tiri itu. Bagaimana penjelasannya, mohon izin? Tafadhol. Baik, tabi guruku Ustaz Maulana Ustaz Syifa, Mas Fadli serta guru-guru kami doakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana jikalau orang tua tadi disebutkan bahwasanya sudah berpisah? Bagaimana seandainya mereka harus tetap membagikan yang namanya kasih sayangnya terhadap anak-anaknya, dan itu adalah kewajiban. Maka yang pertama, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita sebagai manusia hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan, kata Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali menjadi seorang pengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang menjadi abdi kepada Allah, Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan semuanya dalam bentuk ibadah. Pernikahan itu ibadah. Bisakah perpisahan menjadi ibadah? Bisa juga perpisahan itu ibadah. Jikalau seandainya dalam pernikahan justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala, justru yang namanya menjauhkan, membuat kesyirikan dalam pernikahannya, ada sesuatu hal yang sangat urgent di sana, maka subhanallah perpisahan pun bisa menjadi solusi. Lalu jikalau sudah berpisah, anak jauh dari orang tua, ternyata anak yang menjadi korbannya, jangan sampai hak asuh anak, kewajiban kita terhadap anak menjadikan kita jauh daripada ibadah memberikan pendidikan. Karena memberikan pendidikan kepada anak, memberikan pengasuhan kepada anak juga termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap tetes air susu yang dikeluarkan ibundanya, maka itu bernilai sedekah. Setiap tetes keringat yang dikeluarkan oleh ayahandanya mencari uang untuk membesarkan anaknya, memberikan nafkah, maka itu bernilai sedekah dan itu bernilai jihad fisabilillah, dan itu adalah suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang tua itu adalah ibadah, menjadi anak pun kita bisa melakukan ibadah. Bagaimana caranya? Tetap berbakti kepada orang tua meskipun orang tua berpisah. Kita mungkin tahu keburukan ayahanda kita mungkin tahu keburukan ibunda kita, maka kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang suruh kita untuk berbakti kepada mereka. Maka yang pertama, sadari diri bahwa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sadar, yang kedua yang harus dilakukan, tambah ilmu. Oh, ternyata ilmunya memang ibu itu lebih berhak. Jadi enggak ada lagi yang berantem-berantem. Ayahandanya ngerti ilmu agama, ibundanya juga ngerti ilmu agama. Maka subhanallah, kata ayahanda yang sangat sayang kepada anaknya, "Nah, ayah memang tidak mau lepas darimu, tapi Islam mengaturnya bahwasanya engkau mesti kepada ibumu terlebih dahulu. Kalau engkau butuh apa-apa, nomor telepon ayah engkau simpan, ayah tidak akan pernah ganti nomor telepon sampai engkau menikah, sampai ayah punya cucu darimu." Maka subhanallah, tetap mementingkan ilmu agama di dalam kehidupannya. Karena banyak orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kurang ilmunya, sehingga itu yang menjadi perkara nanti ke pengadilan lah, berebut hak asuh anak lah. Kenapa? Karena ilmu agama yang kurang. Kalau sudah beriman kepada Allah, yakin sebagai hamba, yang kedua punya ilmu agama, yang ketiga meningkatkan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama manusia. Banyak orang punya ilmu tapi akhlaknya kurang. Maka subhanallah, mengamalkan ilmunya itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Bahkan banyak ulama yang mengatakan adab itu lebih penting daripada ilmu. Mengamalkannya itu jauh lebih penting daripada ilmunya. Kenapa? Sangat merugi jikalau ada ilmu tapi tidak mengamalkan daripada ilmunya. Pengasuhan anak adalah hak daripada anak itu dan kewajiban daripada orang tua, baik itu daripada ayahandanya dan juga ibundanya. Wallahu taala alam. Terima kasih banyak Ustaz Syafat penjelasannya. Yang jelas ya, di saat orang tua berpisah ini pasti ada yang harus dikorbankan. Salah satunya itu adalah yang namanya hak asuh anak. Nah, betul Mas Fadli. Karena biasanya ketika anak itu masih di bawah umur, ya hak asuhnya sih jatuh ke tangan ibunya. Betul. Namun ketika sudah dewasa dan bisa memilih atau ada hak pilihnya, maka anak pun menjadi bingung. Aduh, aku harus ikut siapa ya? Nah, itu dia Ustadz Maulana ya. Ini buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah. Ini kan jadi dilema nih bagi anak. Karena anak-anak ini pasti yang namanya anak butuh peranan kedua orang tuanya. Apalagi nih dalam kondisi pandemi saat